nantinya akan menggunakan membran ninja. Gua akan kejar torsi agar dari tengah ke atas itu benar-benar jalan guys ya. Dan yang pastinya ini dibekali dengan rasio full dari sekunder, primer ataupun rasio. Dan untuk rasio juga memang gua sudah pesan dan sudah in proses. Estimasi pengerjaan untuk rasio full rasio dari mesin ini 1 bulan guys ya. Itu kalau nggak ada kendala 1 bulan. Dan ini untuk kulkasnya kita tinggal finishing nanti. Kita akan tanya dulu ini menggunakan 6005 atau 6205 atau menggunakan ulis bambu. Nanti ini dicopot agar nantinya pemasangan tidak ribet guys ya. Oke, ini daun kulkas bagian kanan dan untuk dratnya masih bagus, seger banget. Ini dratnya masih ori ya. Ini untuk lubang sepinya masih bagus juga. Dan untuk bagian dalam atau bagian kirinya ini original guys nih. Ini kita cek untuk bagian speed coupling. Bagian speed coupling masih ori dan untuk drat coupling pun masih ori. Nah, drat coupling ori itu kayak gimana? Kayak gini guys. Dia ada coakan kayak gini. Setahu gua ya. Teman-teman ada yang lebih tahu silahkan berkomentar. Kita sharing guys ya. Kayak kemarin ada yang komen masalah bearing SKF ya. Tolong barcode-nya dibakar agar ketahuan itu ori atau enggak. Dan gua ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkomentar dan kasih masukan. Cuman belum gua sempet cek ya guys ya. Nanti bakal gua cek di video lainnya. Oke. Ini dratnya seperti ini. Lupa like, komen, dan subscribe. Gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi 82. Gaskan. Oke guys. Video kali ini gua akan unboxing dan gua akan sekalian pembahasan kopling ya, TK yang banyak kasus patah di bagian as backplate. Yang bagian ke speed kopling ya berarti. Dan gua ini video random ya. Dan sebagian ada proses nanti untuk pembikinan kulkas full circle guys ya. Yang high kompresi ataupun yang low kompresi. Jadi ini kebetulan gua unboxing kulkas kiriman dari Kalimantan, dari Sampit ya. Ini mau kita bikin kulkas full circle high kompresi guys. Untuk stang seher kita menggunakan Vespa PA ya, bukan FA, PA. Dan kita akan cek semua bagian drat atau spi dari si daun kulkasnya guys. Seperti ini guys, yuk cekidot. Jangan lupa kita harus ngopi ya guys ya. Kita ngopi dan jangan lupa udut. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kemarin proses pemodifan atau proses pembikinan kulkas full circle dari bahan kulkas Vespa, bukan Ninja guys ya. Ini hasilnya, ini gua belum finishing karena memang baru selesai. Semalam baru selesai dan ini baru gua buka bengkel juga. Dan seperti ini untuk hasilnya. Ini belum finishing karena nanti kita finishing sebelum kita pasang atau kirim ya. Ini kebetulan memang kulkas gua yang pasang, gua yang rakit di mesinnya. Ini kulkas untuk nantinya kita pasangin di blok PMC. Blok PMC 177 ya, cuman bukan yang aluminium. Ini yang iron case. Dan ini kulkas kita balan, kita samakan untuk diameter kiri kanannya. Ini gua menggunakan low kompresi karena si crankcase ini crankcase-nya masih mentah ya guys ya. Si crankcase ini nantinya akan menggunakan membran ninja. Gua akan kejar torsi agar dari tengah ke atas itu benar-benar jalan guys ya. Dan yang pastinya ini dibekali dengan rasio
full dari sekunder, primer ataupun rasio. Dan untuk rasio juga memang gua sudah pesan dan sudah in proses. Estimasi pengerjaan untuk rasio full rasio dari mesin ini 1 bulan guys ya. Itu kalau nggak ada kendala 1 bulan. Dan ini untuk kulkasnya kita tinggal finishing nanti. Dan prosesnya seperti ini guys, bisa teman-teman lihat. Ini tahap pemilingannya untuk di bagian daun kulkas guys. Ini untuk tebal itu ada ukurannya. Dan itu udah kita reset. Nah seperti itu guys ya, untuk sedikit prosesnya, nggak gue shoot semua karena teman-teman bisa acak-acak beranda gua lah. Kalau yang belum tahu silahkan cek untuk modifikasi kulkas full circle. Mungkin teman-teman yang sering nonton video gua udah tahu ya. Kalau yang belum tahu silahkan cek di beranda gua ada. Oke, ini gua langsung lari ke kulkas asal Kalimantan. Ini kulkas bahannya original, teman-teman bisa lihat ini bahannya original. Dan untuk bagian dari big pan-nya ini masih bagus, belum ada yang cacat ban big pan ini. Tapi tetap ya, kalau Vespa itu kita main las, ada yang pakai argon ataupun pakai stainless guys, tergantung kebutuhan ya. Kalau gua sih dua ya, antara stainless dan argon. Tapi kalau misalkan pennya masih bagus, lubang pennya masih bagus, gue menggunakan stainless guys. Kita akan tanya dulu ini menggunakan 6005 atau 6205 atau menggunakan ulis bambu. Nanti ini dicopot agar nantinya pemasangan tidak ribet guys ya. Oke, ini daun kulkas bagian kanan, dan untuk dratnya masih bagus, seger banget. Ini dratnya masih ori ya. Ini untuk lubang sepinya masih bagus juga. Dan untuk bagian dalam atau bagian kirinya ini original guys. Nih. Ini kita cek untuk bagian speed coupling. Bagian speed coupling masih ori, dan untuk drat coupling pun masih ori. Nah, drat coupling ori itu kayak gimana? Kayak gini guys. Dia ada coakan kayak gini. Setahu gua ya. Teman-teman ada yang lebih tahu silahkan berkomentar. Kita sharing guys ya. Kayak kemarin ada yang komen masalah bearing SKF ya. Tolong barcode-nya dibakar agar ketahuan itu ori atau enggak. Dan gua ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkomentar dan kasih masukan. Cuman belum gua sempet cek ya guys ya. Nanti bakal gua cek di video lainnya. Oke. Ini dratnya seperti ini. Dan gua langsung ke kopling ya. Ini kopling asal Batang, Jawa Tengah, atau dari Alas Roban ya, sekitarnya mungkin ya. Karena gua juga pernah ngelintas ke daerah situ, daerah Batang ya. Oke. Kemarin ini kendala atau trouble pecah di backplate ini guys. Nah, ini banyak kasus kopling TKA itu pecah di backplate. Nggak tahu kenapa ya. Dan waktu dulu gua pernah servis juga backplate-nya punya SIP. SIP pun sama pecah. Cuman setahu gue SIP itu beda di bagian rongga gigi nih guys. Dia beda. Dia tuh agak kasar ya. Agak kasar.
jarak antara space ke space-nya itu agak renggang deh. Oke, kita langsung nih bekas lasannya, karena ini nggak bikin guys ya. Ini diservis. Ini diservis karena kemarin pecah total. Nanti untuk gambarnya gua sematin ya. Nah, gambarnya seperti ini guys. Nah, dan ini gua menggunakan, ada yang bilang roces, ada yang bilang lahar bambu. Kalau di gua tuh ngomongnya lahar bambu guys ya. Beda tempat beda bahasa, yang penting fungsinya sama. Nih seperti ini guys. Karena gap ini ada gap guys. Posisi ini goyang itu ada gap. Nantinya dia masuk, dan ini nanti ada ring ya. Ring, kebetulan nih ringnya ketinggalan guys ya. Nih, dia masuk ke sini guys. Nah, jadi kayak gini nanti backplate fungsinya. Nah, kalau pakai bos kuningan, setahu gua pasti bakal gesrok guys ya. Kalau pakai bos kuningan. Kalau kopling TK itu gua nggak rekomendasiin pakai bos kuningan. Ada pertanyaan juga, nanti habis nggak bagian backplate-nya? Ya pasti habis. Karena setiap produk itu dia nggak mungkin abadi guys. Setiap produk itu dia nggak mungkin bikin produk dia selamanya. Kalau kayak gitu ya nggak bakal laku guys, logika aja. Ini pasti habis, cuman kita untuk meminimalisir gimana caranya agar nggak habis atau agar awet, kita bikin sirkulasi oli di bagian rumah kopling, selain nantinya ke kampas sama pelat. Nah, ini pelat guys ya, ini pelat, ini jangan salah ya, ini pelat, ini kampas, ini kampas kopling guys. Nah, balik lagi ke backplate guys. Backplate ini kalau pakai rolis bambu atau lahar bambu bakal habis apa enggak? Jawabannya pasti habis, karena si rolis bambu ini ada masa pakai. Layaknya seperti setang seher, seperti lahar, apa yang dipakai sama part motor kita itu ya tetap aja bakal habis. Segimana mahal, segimana bagus. Logikanya gitu guys. Cuman keawetan, ketahanan lama apa enggaknya, makanya kita modif sedemikian rupa agar awet gitu. Nah, kalau gua biasanya ini masa waktunya itu gua kalau pakai rolis kayak gini tuh paling lama tuh 1 tahun. Paling cepat 6 bulan gua ganti. Daripada habis backplate, daripada habis ini backplate, lebih baik habis ini. Paham guys ya? Oke. Jadi habis ini itu sebenarnya nggak pada copot guys. Kalau stang share kan dia pada copot nih. Kalau ini enggak. Nantinya dia akan ngebabat di bagian ini. Bagian cincinnya itu nanti bakal ngegentong seperti yang tadi digambar guys. Oke. Dan ini ya kebetulan minta dimodif juga, minta di-upgrade juga. Nanti kita pakai per bawaan Malossi. Ini untuk SIP ya. Tapi bisa dipasang juga di sini. Ini seperti ini untuk pernya ya. Dan ini bawaan dari kopling ini, dari kopling TK seperti ini. Nanti kita modif, kita oplos guys ya. Gak mungkin kalau dipasang semua, karena kalau untuk harian gak rekomendasi guys. Oke, mungkin seperti itu guys ya. Untuk sedikit unboxing dari part yang random ini. Thank you untuk teman-teman yang sudah support selalu di channel Recego, yang channel yang tidak bermanfaat ini. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman baik-baik saja. Salam Inspirasi 82. Gaskan.